Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang array. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah sempat membahas array di beberapa pertemuan. Namun untuk pertemuan hari ini kita akan lebih mendalami, yaitu bagaimana mengelola array. Sebelumnya saya ulang lagi untuk definisi array, yaitu di sana array itu bisa dibayangkan sebagai sebuah lemari di mana di sana terdapat beberapa laci. Nah, di setiap laci itu ada nomornya, yaitu yang disebut sebagai indeks. Ya. Indeks array itu diawali dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dalam setiap laci, ya, di sana bisa kita isi dengan sebuah nilai. Ya. Nilainya itu bisa nilai angka, string, karakter, atau jenis nilai yang lain. Nah, laci tersebut disebut sebagai elemen. Jadi di setiap laci bisa kita isi dengan nilai yang berbeda. Ya. Kemudian di Java untuk jumlah array itu ditentukan di awal ketika di deklarasi atau diinisiasi. Ya, berbeda halnya dengan di bahasa pemrograman PHP atau JavaScript. Jumlah elemen dalam array itu bisa ditambah secara dinamis, ya. Jadi ada bahasa pemrograman yang agak strict, ya. Jadi kalau dideklarasikan 5, ya, 5 elemen, maka tidak bisa dikurangi atau ditambah. Ada juga yang bisa diubah, ya, ditambah atau dikurangi jumlah elemennya. Ya, contohnya bahasa pemrograman PHP atau JavaScript. Kemudian berikut ini adalah fitur-fitur penting array di Java. Array di sini adalah tipe referensi. Jadi yang dimaksud referensi ini ketika kita membuat sebuah array, dia akan memesan tempat di RAM, ya, random access memory, di mana di sana sudah ada pengalamatan khusus, ya. Jadi ketika dideklarasi, dia akan membuat atau memesan tempat di RAM. Ya. Kemudian di program itu tinggal mengakses alamat dari tempat yang sudah disediakan tadi. Ya. Kemudian semua elemen array disimpan dalam memori secara berurutan. Ya. Yang dimaksud memori di sini adalah memori RAM. Kemudian tadi untuk indeksnya dimulai dari angka 0. Kemudian untuk ukuran array itu adalah jumlah elemen dalam array. Jadi misalnya di sini jumlah elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian untuk indeksnya berarti terakhir sampai dengan 4. Kemudian sebuah array itu bisa dibuat dengan cara deklarasi, ya. Jadi deklarasi itu nanti menentukan tipe datanya dan ukuran dari array. Kemudian juga bisa diinisiasi, ya. Inisiasi berarti kita menentukan value atau nilai dari tiap-tiap elemen dalam array. Kemudian kita juga bisa membuat instance dari objek array, ya. Instansiasi ini akan kita pelajari di pemrograman berorientasi objek, ya. Jadi untuk saat ini kita fokus ke deklarasi dan inisialisasi. Ini adalah deklarasi bentuk pertama array, ya. Kemudian ini adalah bentuk kedua, ya. Yang paling sering digunakan ini adalah yang bentuk pertama. Ini
adalah contoh inisiasi array numbers. Ya, numbers ini adalah nama array. Kemudian 1, 2, 3, 4 ini adalah nilai dalam elemen array. Berarti yang ini adalah indeks ke 0, indeks ke 1, ke 2, dan ke 3. Ya, jangan lupa ketika membuat array, tipe datanya harus kita tentukan. Ya, bisa di sini misalnya string atau char, ya, atau float, atau jenis tipe data yang lain. Ya. Kemudian inisiasi array bisa juga dilakukan dengan variabel. Ya, kalau yang pertama tadi ini langsung kita tentukan nilainya. Kalau yang kedua di sini integer, ya, kurung siku, buka tutup, numbers, ini nama array. Kemudian ini adalah variabel yang kita masukkan nilainya ke dalam elemen. Ya, jadi ini nilainya yang A ini nilainya 1, B 2, C 3 dan seterusnya. Kemudian untuk instansiasi array juga bisa menggunakan kata kunci new. Ya, misalnya di sini ada variabel n, ya, integer n. Kemudian kita buat new integer n. Ya, n ini adalah jumlah atau jumlah array, jumlah elemen atau panjang array. Ya, jadi kalau misalnya kita mau membuat array dengan elemen sebanyak 5, berarti new integer 5. Ya, jadi di sini new integer 5. Atau kita menentukan, ya, kita tentukan dulu di sini array integer dengan nama numbers, kemudian kita create instansiasi new, ya. Kita juga bisa menginstansiasi array dengan menentukan nilai dari elemen-elemennya, ya. Misalnya di sini kita deklarasi ada array float numbers, ya. Kemudian di sini new float, ya. Ini adalah isi dari elemen ke-0, elemen ke-1 dan elemen ke-2. Kemudian panjang array, ya. Panjang array bisa kita akses dengan cara mengakses metode length, ya. Jadi ini adalah nama array-nya, misalnya numbers.length, maka dia akan mengembalikan nilai dari panjang array atau jumlah elemen array. Ya, misalnya di sini kita buat sebuah array, ya, dengan jumlah elemen ada 4. Ya. Kemudian kita ingin mengetahui panjang array tersebut, maka kita panggil, ya, array. Ini adalah nama dari variabel array-nya. Kemudian kita panggil metode length. Ya, jika kita cetak maka akan menghasilkan atau menampilkan angka 4, yaitu sesuai dengan jumlah elemen dalam array. Kemudian untuk mengakses array, ya, kita bisa menggunakan indeks. Ya, pertama untuk menentukan atau mengisi sebuah elemen, ya, kita panggil nama array-nya, kemudian indeks keberapa, baru kita isi, ya. Tapi kalau ingin mendapatkan nilainya dibalik, ya, berarti ini adalah nilai untuk menyimpan value-nya, ya. Kemudian ini nama array, ini indeks ke berapa. Nah, contohnya misalnya di sini kita deklarasi, ya, menggunakan instansiasi, kita buat array numbers, ya, dengan jumlah elemen sebanyak
3. Ya. Setelah itu kita ingin mengisi elemen yang pertama, ya, yang ke 0 ini diisi dengan 1 misalnya. Maka numbers indeks ke 0 sama dengan 1. Kalau kita tentukan numbers indeks ke 1 sama dengan 2, maka nanti array-nya ini diisi 2. Ya, kemudian yang indeks yang terakhir kita isi dengan numbers ke 0 ditambah numbers ke 1. Maka 1 tambah 2 di sini nilainya adalah 3. Ya. Kemudian salah satu cara yang paling umum untuk mengolah array yaitu menggunakan looping, ya. Karena kita nggak mungkin misalnya array-nya banyak sekali kita menggunakan manual satu persatu seperti ini, ya. Pastinya perlu kita looping. Misalnya di sini saya buatkan contoh untuk mengisi array dengan kuadrat indeks elemen-elemennya. Jadi nilainya itu adalah hasil kuadrat dari indeksnya. Kalau indeksnya 0 berarti nilainya 0, kalau indeksnya 2 nilainya 4 dan seterusnya. Ini kita inisiasi dulu jumlah array yaitu n sama dengan 10, ya. Kemudian kita instansiasi, ya, array squares, ya, dengan jumlah n yaitu 10 elemen. Ya. Kemudian kalau kita cetak, ya, misalnya untuk mencetak array ini caranya arrays to string, ya, kemudian ini adalah nama array yang sudah kita buat ini, ya. Ini dicetak maka dia akan menampilkan array dengan nilai 0 semua, ya, karena di sini hanya diinstansiasi belum diisi value-nya. Setelah itu kita akan melakukan looping dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 9, ya. Di sini kita looping untuk integer i sama dengan 0, ya. I dengan syarat i kurang dari squares length, ya. Ini adalah panjang dari array. Panjang array-nya tadi adalah 10, ya. Kemudian di increment untuk elemen dengan indeks ke i sama dengan i dikali i, ya. Jadi ini akan melakukan looping mulai dari indeks ke 0 sampai ke 9, ya. Kemudian nilai dari setiap elemen itu merupakan kuadrat dari indeksnya. Jadi ini kalau di print, ya, dicetak maka akan ditampilkan seperti ini, ya. Ini kuadrat 0, kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, kuadrat 4, dan seterusnya. Kemudian memeriksa urutan elemen, ya. Ini contoh. Jadi di sini ada sebuah array dengan nama numbers, di mana nilai dari setiap elemennya dibuat tidak urut, ya. Kemudian di sini ada boolean, ya, variabel boolean broken, ya, isinya nanti false and true, ya. Ini untuk menyimpan data sementara untuk ngecek ini, ya. Kemudian kita looping, ya. Yang pertama kita looping untuk dari i, ya, sama dengan 1 sampai dengan i kurang dari berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, panjangnya 7. Berarti dia akan looping mulai dari 1 sampai dengan 6. Ya. Kemudian di sini diperiksa apakah if numbers indeks ke i kurang dari numbers indeks ke i kurang 1. Berarti nanti dicek apakah 2, ya. Ini kan dimulai dari 1. Indeks ke 1 adalah 2. Apakah 2 kurang dari numbers ke 0? 1. Apakah 2 kurang dari 1? Ya. Kalau iya maka broken sama dengan true. Karena ini 2 lebih besar daripada 1 maka nilainya
broken tetap false. Dia akan looping lagi. Dan seterusnya kemudian ketemu di sini. Apakah 6 kurang dari 10? Ya. Jawabannya true kan di sini. Berarti nanti broken di set true. Setelah itu break ya, loopingnya berhenti. Kemudian kalau kita cetak di sini, jika broken true ya, maka cetak broken. Kalau nilainya false, maka cetak oke ya. Jadi di sini karena tadi ketemu urutan yang salah, maka di sini nilai broken sama dengan true ya, sehingga dicetak broken ya. Itu contoh untuk mengakses array. Kemudian kita bisa juga menggunakan array untuk mengolah karakter atau string. Misalnya kita mau menghitung jumlah huruf A dalam array yang diberikan ini. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen dalam array. Ya. Di sini kita looping. Ya. Nah, ini loopingnya menggunakan for each. Ya, kalau yang tadi menggunakan for, yang ini menggunakan for each. Jadi ya di sini di looping ya untuk setiap ch ya karakter dalam characters ya. Ini boleh diubah-ubah, namanya fleksibel sesuai dengan penamaan variabel yang standar. Misalnya di sini mau diubah huruf atau apa, silakan, nggak ada masalah. Jadi membacanya di sini untuk setiap ch di dalam characters ya. Untuk setiap ch-nya itu ya A, B, C ya dan seterusnya. Jika ch sama dengan A ya, jika pertama kan looping ini. Ch sama dengan A, berarti true. Counter sama dengan ditambah plus 1. Nanti kalau ketemu B berarti di sini tidak akan ditambah dan seterusnya ya. Jadi di sini kita tahu cara baru. Jadi selain menggunakan for ya, jadi kalau di for seperti ini ya, kalau menggunakan for each seperti ini ya. Kalau programmer biasanya cenderung menggunakan for each ya, karena lebih gampang operasinya ya. Akan tetapi kalau kalian butuh mengakses nomor indeks ya, ini kan butuh mengakses nomor indeks ke i ya, maka menggunakan for yang biasa ya. Tapi kalau tidak membutuhkan nomor indeks, silakan menggunakan yang for each. Kemudian ini adalah beberapa exception ya atau error yang sering terjadi di dalam mengelola array. Yang pertama adalah null pointer exception. Jadi di sini array itu tidak ada ya, atau belum dideklarasi atau belum diinisiasi. Jadi kita mengakses array yang belum ada, maka peringatannya adalah null pointer exception. Kemudian negative array size exception, yaitu ketika kita membuat sebuah array dengan nilai yang jumlah elemen yang negatif ya. Kemudian yang paling sering terjadi itu adalah array index out of bound. Ya, jadi indeks array yang diakses melebihi ukuran array. Misalnya di sini jumlah array ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ketika kita mengakses misalnya array ke-8 ya kan nggak ada di sini. Berarti nanti peringatannya yang muncul adalah array index out of bound. Kemudian oh ya ini contoh null pointer exception ya. Jadi di sini kita inisiasi array dengan nilai 0. Berarti tidak ada ya. Kalau kita panggil numbers.length maka akan muncul null pointer exception karena array-nya tidak ada. Ini contoh negative array size exception ya.
kita membuat sebuah array new integer dengan nilai negatif, ya, maka akan error dengan pesan negatif array size exception. Kemudian ini array index out of bound. Di sini ada 3 elemen, ya. Ini indeks ke 0, ke 1, ke 2. Kalau kita akses array ketiga, ini kan nggak ada, seharusnya ketiga di sini, ya. Maka peringatannya array index out of bound. Nah, untuk mencegah array index out of bound, ya, baiknya kita periksa dulu jumlahnya, ya. Jadi bisa diperiksa jumlahnya dengan metode length, ya, untuk menghindari array index out of bound. Kemudian tugas praktikumnya, ya, nanti silakan buat program untuk membuat sandi, ya. Misalnya kita inputkan ABC, ya, maka di sini A ini akan diterjemahkan jadi H, yang B jadi I, C jadi J. Ya, jadi misalnya kita inputkan Caca, maka nanti outputnya adalah JH, JH, ya. Jadi di sini kita perlu membuat pasangan array, ya. Ada array untuk menyimpan inputan, ada array untuk menyimpan pasangan, ya, ini pasangan, ya, A pasangan dengan H, ada array untuk menyimpan output. Jadi nanti minimal harus ada 3 array, atau bisa juga menggunakan 4 array. Yang 2 untuk menyimpan pasangan ini, ya. Kalau nggak bisa menggunakan 1, bisa menggunakan 2 array. Nah, pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang mengurutkan elemen array itu kalau dimulai dari 1, Pak, ya? Ya, masih bingung, Pak. Yang contoh tadi? Iya. Contoh ini? Iya. Ya, dimulai dari yang paling awal. Kalau misalnya ini saya ganti, misalnya saya ganti di sini 7, ya. Iya. Saya ganti 7, maka akan dicek. Yang kamu maksud pertanyaannya mungkin kenapa ini dimulai dari 1, ya. Ya. Ya, ini juga bisa dimulai dari 0. Kalau dimulai dari 0, maka ini bisa saya ubah seperti ini. Jadi kalau dimulai dari ini, ya, dimulai dari 0, bisa juga ini 0, tapi di sini saya ganti ini lebih besar, ya. Kemudian yang ini minus 1. Ya, nggak ada masalah gini. Cuma yang di sini harus minus 1 juga. Ya, jadi itu hanya logikanya saja. Jadi di sini, sebentar saya kembalikan. Jadi di sini membandingkan indeks yang ke-1 ini dengan yang ke-0, ya. Yang di sini dibandingkan dengan yang ke-0. Kalau yang algoritmanya saya ubah tadi, yang dibandingkan adalah indeks ke-0 dengan indeks ke-1. Ya. Jadi tergantung cara berpikir kita, mau membandingkan yang terakhir sama yang pertama, atau yang pertama dengan yang berikutnya. Ya, kalau ini yang dibandingkan adalah 2 dibandingkan dengan 1. Kemudian berikutnya lagi 3 dibandingkan dengan 2. 4 dibandingkan dengan 3. Ya, paham? Ya, Pak, paham, Pak. Terima kasih.
Sama-sama. Yang lain? Tidak ada? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Untuk perbedaan array biasa ini ya sama array list itu apa ya, Pak? Kenapa? Untuk perbedaan array yang sama yang terangkan sama array list. Nah, rilis itu nanti dibahas di struktur data ya. Oh, iya, Pak. Jadi untuk semester 2 itu nanti kita akan membahas yang namanya struktur data. Itu ada array link, ada list ya, ada macam-macam. Ya. Ditunggu dulu ya semester depan. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Jadi nanti selain yang di modul praktikum, silakan juga dicoba untuk mengerjakan yang di apa? Yang selain di slide dibaca juga yang ada di modul praktikum. Ya. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi? Kalau nanti ketika mencoba ada permasalahan, silakan ditanyakan di grup ya. Karena saya juga nggak bisa berlama-lama, ini mau rapat ya. Ya, bisa saya akhiri dulu. Ya, jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.